Masih dalam suasana Idul Fitri, saya sebagai Menteri Kegelapan ingin mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam yang sudah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Di dalam suasana Idul Fitri, kelihatannya tidak lengkap kalau kita tidak mengutip salah satu lagu paling populer dari Ismail Marzuki yang berbunyi, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Bait lagu tadi cukup unik karena dapat kita renungkan maknanya sampai sekarang. Yang pertama adalah, apakah para pemimpin kita benar-benar bisa diucapkan selamat? Dan rakyat mana yang sudah makmur terjamin? Kelihatannya itu adalah alasan kenapa Ismail Marzuki mengawali lagunya dengan permintaan maaf. Karena mungkin sebenarnya dia sudah sadar lagunya ini adalah sebuah kesalahan besar. Adapun terkait dengan kemakmuran rakyat, kita bisa lihat belakangan ini ada serangkaian fenomena. Salah satunya adalah seorang karyawan BUMN dipecat karena meludah saat mengantri gorengan. Di kesempatan lain, seorang influencer ada yang kedapatan meludah saat mengantri di konser Bruno Mars di Singapura. Mereka berdua sebenarnya adalah contoh rakyat yang makmur karena punya pekerjaan yang baik dan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan mereka juga selalu menjamin akan mempermalukan Indonesia dalam keadaan apapun. Tapi di Kementerian Kegelapan, kami dapat menghadirkan sosok presiden yang elok. Presiden kedua Stand Up Indo. Entah dia mendukung program makan siang gratis atau tidak, langsung saja kita sambut Semi, not a slim boy. Zaman dulu kita tuh pernah bikin ini, Bung Sam pernah bikin tour stand up kan? Tour stand up. Nah, judulnya sudah Tanpa Batas. Tanpa Batas. Tanpa Dia Batas. opener tetap. Saya dibawa kemana-mana. Nah, terus abis itu, dari situ saya kira tuh Bung Sam tuh sebenarnya dukungnya 02 juga gitu loh. Karena sudah ada tabrak-tabrak masuk segala macam itu paling tanpa batas itu kan 02 sebenarnya. Betul. Tapi itu terlalu ekstrim ya. Bukan kiasan lagi. Nggak, jadi kan Tanpa Batas gua tuh lebih ke tanpa batas. Gua ini sebenarnya ada sifat-sifat SJW-nya gitu. Artinya mari kita tabrak itu untuk memperjuangkan keadilan sosial. Nah, sedangkan ini ada ketidakadilan nih. Iya. Ada mulai dari MK yang diubah-ubah dan sebagainya. Terus salah satu calonnya adalah Pak Prabowo yang punya kasus HAM. Jadi sebenarnya gini loh. Dari 3 paslon ini, semua juga punya cacat lah. Pak Anies juga ada cacatnya. Masalah 2017 kayaknya lukanya non-Islam tuh masih ada tuh melekat dengan dipenjarakannya Ahok gitu ya. Iya. Dengan kasus penistaan agama gitu. Jadi ada politik identitas ini, jangan istilahnya kita nggak boleh tutup mata, masih melekat ke beliau. Jadi masih ada kekecewaan itu. Terhadap Pak Ganjar juga ada kasus-kasusnya lah, ya kan. Pertama dia itu petugas partai, terus yang kedua masih ada kasus HAM di mana? Di Wadas gitu kan, di Kendeng gitu kan. Seperti itu. Jadi ada, tetapi yang paling menurut gua yang paling cacat itu ya 02 menurut gua. Iya. Di situ ada Prabowo, ya kan? Di situ ada Gibran yang masuknya lewat MK, di situ ada PSI. Ya udah. Oh iya. Itu saya juga setuju. Saya setuju dengan masuknya ke era kegelapan ini gitu. Karena kita setujunya banyak sebenarnya. Iya. Tapi Anda lu memilih ayo kita gelapin. Iya. Kita matikan saklar itu. Kalau gua nggak siap gitu. Sebenarnya nih kalau
saya pribadi sebagai pendukung 02 kan saya sudah puas dia menang nih. Tapi kalau Bung Sam nih kalau gimana ngelihat yang pendukung-pendukung 02 yang sudah menang tapi kok tetap insecure tuh gimana tuh? Ya kalau pada dasarnya mungkin hidupnya menderita. Okay. Jadi kedua tuh sebenarnya gini loh. Ini yang menang ini sebenarnya kan Prabowo dan Gibran dan Jokowi. Ya. Ya kan Jokowi sebagai ketua tim ses lah ya. Ketua tim ses terbaik yang pernah dimiliki seorang paslon. Jadi kalau dibilang, weh, gue tuh sering dibully tuh di medsos tuh sekarang. Padahal udah jarang tuh gue main Instagram, tiba-tiba aja ada yang upload waktu gue di JIS lah sebagai itu. Wah, Indo tuh kasihan lo ya, udah ngomong di JIS berbusa-busa ternyata 0-1 kalah, nangis lo ya. Waduh ya gitu kan. Oh gitu-gitu. Aduh, gue bilang profilnya nih anak SMA nyebut gue gendat-gendut. Gitu. Gue bilang kayak, ya sakit hati juga lah, ya udahlah biarin. Tapi yang jelas adalah lu menang apaan? Hore gue menang. Yang menang itu adalah Prabowo Gibran. Nah, oke. Bung Rindra ya menang lah, dapat program dari Noise. Ya istilahnya kayak gitu. Yang menang itu siapa sih? Prabowo dan Gibran. Kapan menjadi kemenangan pendukungnya? Ketika Prabowo dan Gibran menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan lu. Dan ketika itu terjadi, gue juga diuntungkan, gue juga ikut menang lah. Misalnya tiba-tiba Prabowo Gibran bikin beasiswa untuk 1 juta sarjana Indonesia, enak itu. Artinya seperti itu menang. Tetapi ketika dia mau kasih makan siang yang $11 menang di mananya? 1.700 ya. Iya, $11 ini ada loh. Dia ngomong gitu. Itu artinya gini loh, kemenangan itu akan terjadi apabila semua ini bisa menikmati. Kecuali lu tim ses. Mungkin lu tim ses misalnya, lu dikasih jabatan komisaris, lu menang. Tapi kalau cuma rakyat biasa yang akhirnya kerja lagi dan sebagainya dan kebijakannya sama sekali tidak menguntungkan lu, dolar semakin membumbung tinggi, sedangkan pangan dolar makin tinggi nggak pengaruh, gua nggak punya dolar. Pengaruh. Orang berasnya aja impor, kedelai impor, makan tempe, ya kan? Gorengan, Indomie, bahannya gandum impor. Iya. Saya suka marah-marah soalnya pendukung yang 02 tuh. Saya juga suka saya ini dimarahin juga, padahal sedang aktif menyatakan dukungan ke 02. Dibilang kenapa dukungnya seperti itu loh? Seperti kita sudah sepakati kan, cara mendukung seperti apa, asal itu beneran memilih, ya itu mungkin kalau nggak ada Bung Rindra, mungkin tidak 58%, nggak 1 putaran. bisa jadi. Karena ada banyak juga orang yang memilih bukan dasarnya ideologi, tapi biar cepat aja. Iya, ada. Dan itu tidak sedikit. Tidak sedikit. Terus habis itu ini, mungkin itu ya, yang mungkin pertanyaan terakhir sih. Ini sebagai kan dulu pernah menjadi presiden nih. Menjadi presiden. Terus ada nggak itu kayak tips-tips yang bisa diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran nih? Supaya kalau ini program-program mereka tuh berjalan. Pertama tuh jangan terlalu dengerin juga kritikus sih. Ya kan? Memang kalau mau jalanin makan siang gratis, gue sebagai orang yang tidak mendukung dia, nungguin nih, beneran nggak? Iya. Beneran nggak sih ini mencapai generasi emas 2045 tuh beneran nggak? Jadi kalau memang oke, gas aja. Gitu kalau misalnya sekarang dolar 16.000 ini nggak ada apa-apa, ya gue juga tunggu. Gue juga seneng sih sebenarnya kalau dolar sampai 20.000 ternyata Indonesia masih aman-aman aja, gue juga seneng. Jadi memang kritikus dan sebagainya itu jangan terlalu didengerin, tapi juga jangan dipenjarain. Oke. Dibiarin aja bicara gitu. Dibiarin aja bicara gitu ya. Diberiin aja ruang-ruang itu gitu kan. Iya. Jadi memang harus pede kalau sebagai pemerintah, apalagi punya suara 58%. Tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu, hajar aja gitu. Iya. Bonus demografi hajar aja, walaupun sebenarnya itu bonus demografi itu menurut gue juga teori yang aneh gitu loh. Orang semakin banyak katanya semakin sejahtera. Enggak lah, butuh tanggung jawabnya juga makin banyak. Terus akan memakan resource yang lebih besar. Iya. Kebutuhan pangan itu kan sebenarnya bonus demografi ini lawannya dari teori Robert Malthus kan yang deret hitung dan deret ukur, bahwa kebutuhan pangan itu berdasarkan deret hitung, sedangkan pertumbuhan manusia deret ukur. Iya, kalau ngomongnya seperti itu sebenarnya nggak nyambung juga. Nggak nyambung. Ya, artinya bonus demografi ini kalau misalnya tidak disertai pendidikan 2045
itu akan menghasilkan orang-orang tidak berkualitas malah jadi beban. Oh iya, cuman kenyang doang kan. Makan siang gratisnya kan masih jalan kayaknya waktu itu kan. Ya itulah. Jadi artinya pede aja dengan program-programnya gitu loh. Oke. Pede aja. Kalau menurut saya sih ya, yang jelas akan menguras banyak itu ya IKN dan infrastruktur. Itu udah jelas ya, Udah maksudnya jelas. Nggak sedikit itu. Dan nggak sedikit, dan itu pasti akan kan pendapatan kita segitu-gitu aja. Iya, kebutuhannya itu banyak gitu. Iya, kebutuhannya banyak, pasti ada yang dikorbanin ya. Itu apa? Kesehatan, pendidikan, pangan dan sebagainya ya. Kita ingin tahu tuh. Iya. Segelap apa nanti ke depannya. Iya. Nah, ini kita ada sedikit apa nih ya? Tanda mata. Iya. Ini bagian dari ini kita ada bansos dari Kementerian Kegelapan. Waduh. Beneran ya? Ini dibawa pulang atau gimmick? Dibawa pulang. Seperti ini kita pakai jurus. Wah, minyak goreng coy. Ini lagi mahal nih, sih gue seneng nih. Nah ini yang ngerinya juga ya, waktu minyak goreng naik itu bukan turun lagi, tetapi menjadi harga baru. Itu dia. Jadi tidak ada penyesuaian. Dolar ini nggak akan turun lagi. Jadi ini jadi harga baru. Jadi siap-siap untuk teman-teman yang belum punya PS5 ya udah harganya jadi akan good luck bro. Wah ini benar nih. Ini ya. Iya, sesuai. Yang waktu itu dibagi-bagiin di Car Free Day kan? Iya. Jadi makasih lah ya. Oh ini bagus nih. Ini sesuai dengan omongan ya. Iya. Kecap manis ya. Makasih ya. Ini bawa pulang. Sama-sama, silakan bawa pulang. Tapi ini nggak harus dukung 02 kan? Nggak harus kan memang kan seperti programnya kan untuk semua. Kalau 02 dapat ini doang ngapain? Iya, kan sesuai dengan tadi Bung Sam bilang kan, program beliau itu adalah untuk semua. Untuk semua. Jadi bansos itu tetap bisa diterima siapapun. Tapi ini salah sasaran lah. Kalau saya kan tidak butuh bansos sebenarnya. Kan ini simbolik aja. Simbolik aja. Tapi kalau komisaris boleh.